Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Guru Ratna, wali kelas 1A Abu Bakar Asdik. Insya Allah Ibu Guru yang akan membawakan materi tematik hari ini. Nah, untuk anak Ibu Guru yang ada di rumah, tetap semangat belajar ya. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan, untuk menyimak video-video pembelajaran yang Ibu Guru kirimkan. Karena insya Allah ya, tanggal 7 Juni nanti kita akan melaksanakan ujian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Jadi anak Ibu Guru silahkan kalian berlomba-lomba untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, kita biasakan dulu untuk berdoa ya. Jadi anak Ibu Guru yang ada di rumah silakan baca doa terlebih dahulu, doa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Nah, sekarang kita akan lanjutkan surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Alhamdulillah, itulah surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 31.
Silahkan anaknya Bu Guru di rumah diulangi surah An-Naziatnya, dan ingat jangan lupa untuk murojaah juga surah An-Naba agar surah An-Naba'nya tidak dilupa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tematik. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Muatan bahasa Indonesia. Menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Masih tentang kalimat pujian. Nah, kalimat pujian itu adalah kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Ya, tujuannya untuk membuat hati orang tersebut menjadi senang. Kita dapat menemukan kalimat pujian dalam sebuah percakapan. Kita akan baca percakapannya dengan seksama untuk menemukan kalimat pujian. Berikut percakapannya. Nah, di sini ada Mei. Mei mengatakan bahwa, "Bu, aku akan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan Bu Guru di rumah Komang. Aku tidak ingin Komang mengerjakannya sendiri." Kemudian ibu menjawab, "Kamu memang anak yang rajin, Mei. Ibu bangga padamu." Kemudian Mei, "Terima kasih, Bu. Aku senang sekali mendengarnya. Aku akan segera pulang jika tugasnya telah selesai." Kemudian Ibu Mei menjawab, "Jangan lupa membawa payung ya." Kemudian Mei menjawab, "Baik, Bu." Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama anaknya Bu Guru yang ada di rumah, siapa yang melakukan percakapan tadi? Ada yang bisa jawab? Iya, yang melakukan percakapan tadi adalah Ibu dan Mei. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, siapa yang memberikan pujian? Ibu atau Mei? Jawabannya adalah iya, Ibu. Pertanyaan yang ketiga, didengarkan baik-baik, anaknya Bu Guru di rumah dijawab ya. Kalimat pujian apa yang terdapat pada percakapan di atas? Ada yang bisa jawab kalimat pujian apa yang diberikan ibu kepada Mei? Iya, yaitu kamu memang anak yang rajin, Mei. Nah, ibu memuji Mei ya, mengatakan bahwa Mei rajin. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, apa tanggapannya Mei pada saat ibu memuji Mei? Ada yang bisa jawab? Ya, tanggapannya Mei mengucapkan, "Terima kasih, Bu." Nah, itu adalah percakapan antara ibu dan Mei yang di dalamnya terdapat kalimat pujian dan tanggapan. Muatan matematika, menentukan lama kegiatan. Nah, setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak. Nah, memerlukan waktu yang sedikit itu disebut dengan sebentar. Sedangkan memerlukan waktu yang banyak itu disebut dengan lama. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bu Guru akan berikan contoh kegiatan yang dilakukan sebentar. Waktunya hanya sebentar atau sedikit ya. Contohnya minum. Kalau anaknya Bu Guru minum ya, minum di rumah misalnya, apakah anaknya Bu Guru memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Iya, sebentar ya. Nah, gambar yang kedua yaitu memakai sepatu. Bagaimana dengan memakai sepatu? Apakah lama atau sebentar? Iya, sebentar ya. Cuma memakai sepatu berarti waktunya hanya sebentar saja dipakai ya, tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mencuci tangan. Apakah mencuci tangan memerlukan waktu yang banyak? Tidak juga ya, memerlukan waktu yang sedikit saja atau sebentar. Nah, sedangkan berikut ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang banyak atau lama. Tidur. Apakah tidur memerlukan waktu yang banyak? Iya, berarti kegiatannya sebentar atau lama? Ya, lama. Jadi tidur ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian gambar yang kedua, makan. Nah, makan beda dengan minum. Kalau minum tadi memerlukan waktu sedikit berarti sebentar. Nah, kalau makan berarti memerlukan waktu yang banyak. Kemudian gambar yang ketiga, belajar di sekolah.
Nah, kalau belajar di sekolah pastinya memerlukan waktu yang banyak. Jadi, belajar di sekolah itu lama atau sebentar ya? Iya, pastinya lama. Bisa dipaham ya? Menentukan lama kegiatan menggunakan kata lama atau sebentar. Muatan PPKN, menjelaskan aturan makan di rumah. Nah, ini sudah Ibu Guru jelaskan pada hari Senin kemarin, menentukan aturan makan di rumah Komang. Nah, di sini ada aturan lagi, aturan makan di rumah. Ada aturan sebelum makan, saat makan maupun setelah makan. Ya, jadi selama makan ada aturannya. Sebelum makan, saat makan maupun setelah makan. Aturan sebelum makan antara lain apa saja ya? Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun. Itu aturan sebelum makan. Kemudian yaitu berdoa sebelum makan. Nah, inilah dua aturan yang bisa kita lakukan sebelum makan. Kemudian ada aturan saat makan. Antara lain yang pertama, makan tidak boleh berbunyi. Misalnya mengunyah, ya. Jadi kalau mengunyah nak jangan sampai ada kedengaran bunyi. Jangan seperti itu, ya. Makan harus santai, jangan sampai mengeluarkan bunyi. Kemudian yang kedua, makan tidak berantakan. Maksudnya makanannya tidak boleh berhamburan, ya. Kalau makanannya jatuh-jatuh, itu temannya setan. Jadi usahakan ya, harus kalian makan dengan tertib, tidak boleh berantakan. Kemudian yang ketiga, makan tidak sambil bermain. Nah, ini nih biasa. Ada yang Bu Guru biasa dapatkan sambil makan sambil bermain HP. Itu tidak boleh, ya. Kita makan harus fokus dengan makanan yang kita makan. Jangan sambil bermain, ya. Kemudian aturan setelah makan. Nah, ini ada aturan setelah makan, yaitu berdoa setelah makan. Kemudian yang kedua, membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Nah, itulah ketiga aturan yang ada di rumah sebelum kita makan, saat makan, maupun setelah makan. Jadi semua aturan ini harus kita jalankan, harus kita lakukan di rumah. Baiklah anaknya Ibu Guru yang ada di rumah, ini ada tugas yang Ibu Guru berikan. Tugasnya yaitu menentukan waktu kegiatan dengan menggunakan kata lama atau sebentar. Nomor 1, kerja bakti. Nah, apakah ini kerja bakti ini termasuk kegiatan lama atau sebentar? Kalian isi titik-titiknya ya. Kemudian mandi. Kemudian yang ketiga mencuci kaki. Kemudian yang keempat menyikat gigi. Yang kelima memakai sepatu. Yang keenam menyisir rambut. 7 kerja kelompok, dan 8 memakai baju. Jadi kalian tentukan waktunya lama atau sebentar. Dikerjakanlah, ditulis di buku tematik berwarna merah dengan tulisan yang rapi. Ibu Guru tunggu tugas-tugasnya masuk ya nak ya, termasuk hari ini yaitu latihan membaca. Sekian dari Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.